Kluivert ini, coach Patrick Kluivert lagi mencoba untuk memanggil Ilyas Al-Hafs dan juga kemarin Pascal Struijk sudah ada obrolan untuk ini lagi panggil-memanggil pemain ya. Dan ini adalah salah dua pemain termahal yang akan dibawa ke Indonesia. Gimana nih Oke Zoners kalau misalnya Patrick Kluivert kembali memanggil pemain naturalisasi dengan indikasi harganya termahal ya? Ya, ini kan sebelumnya juga Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan bahwa Emiliano Jonathan dan juga Mauro Zylstra ini pemain terakhir yang akan dinaturalisasi. Tapi ternyata nambah lagi. Ada beberapa nama lagi. Dan untuk menjawab, mungkin kurang kali ya. Cukup apa enggak sih? Harus ngambil lagi apa enggak sih? Betul. Sebenarnya kita butuh banyak. Apakah sudah terlalu banyak? Kebanyakan? Kita langsung saja memanggil Bung Hadi Febriansyah. Selamat pagi, Bung Hadi. Sudah bisa bergabung dengan kita kah? Halo, Bung Hadi. Oh masih. Oh sudah. Ini dia sudah bergabung. Bung Hadi. Ini soal pemanggilan Ilyas Al-Hafs dan Pascal Struijk ya. Iya. Ini kan kalau Ketum PSSI Erick Thohir kan bilang tidak akan tambah lagi pemain naturalisasi nih untuk babak 4 kualifikasi. Tapi bagaimana rencana setelah itu ya kan? Nah, apalagi kalau timnas Indonesia lolos ke playoff atau Piala Dunia, pasti butuh skuad yang lebih lengkap. Gimana nih Bung Hadi? Kalau menurut saya pribadi, karena untuk round 4 ini kemungkinan besar kan Pak Erick sudah berbicara kalau misalkan tidak akan menambah pemain naturalisasi lagi. Mungkin kalau memang nantinya timnas Indonesia lolos ke round 5 atau syukur-syukur langsung Piala Dunia, mungkin memang harus ada penambahan-penambahan di beberapa sektor. Mungkin nama yang disebutkan sama Mbak Fitri tadi bisa jadi opsi dari Bapak Ketum untuk melakukan naturalisasi lagi. Tapi melihat lagi kebutuhan dari tim, sektor-sektor mana yang harus ditambah pada saat nanti melihat evaluasi dari pertandingan melawan Arab Saudi dan Irak. Menurut saya sih seperti itu. Menurut Bung Hadi, dengan hadirnya pemain-pemain naturalisasi yang tadi sudah disebutkan, terutama yang nanti juga akan datang lagi 2 setelah babak kualifikasi Piala Dunia 2026, ini sebenarnya apakah memang ini hal yang positif atau mungkin di sisi lain kontranya adalah bisa menurunkan kepercayaan pemain-pemain lokal atau mungkin nantinya pemain-pemain akademi atau pemain-pemain di liga yang masih muda ini malah jadinya merasa kalau main di game itu apa ya, etosnya tuh ungu sampai hitam. Gini. Kalau melihat pemain-pemaman terakhir terbaru kan Mario Zylstra sama Emiliano Jonathan yang sudah dicoba sama Patrick Kluivert di FIFA Matchday kemarin. Menurut saya 2 pemain itu memang sudah sesuai dengan kebutuhan apa yang Patrick Kluivert mau, karena kita kan kehilangan di round 4 ini kan kehilangan oleh Romney yang cenderung cedera parah waktu Piala Presiden kemarin. Dengan datangnya Emiliano sama si Mauro Zylstra ini, itu sudah dari penglihatan saya pertandingan FIFA Matchday kemarin melawan Cina Taipei dan Lebanon, memang itu sudah menjadi salah satu langkah tepat PSSI untuk melakukan untuk mencari pengganti dari Ole. Tadi kan si Masnya bilang kalau misalkan naturalisasi ini bagus nggak sih untuk sebenarnya sama persaingan di pemain-pemain usia muda kita. Kalau saya lihat ini harusnya jadi motivasi untuk pemain-pemain muda, karena dengan datangnya pemain-pemain naturalisasi ini, mereka bisa jadi acuan sebagai sebagai motivasi untuk mereka untuk menambah kualitas lagi, agar ketika mereka menambah kualitas, oh ternyata level timnas kita udah segini nih, pemain timnasnya baru segini, pemain lokal kita masih segini, berarti mereka harus menambah intensitas latihan lagi untuk bisa menaikkan kualitas mereka gitu sih. Jadi pemain naturalisasi itu bagus untuk menambah motivasi pemain lokal kita untuk bisa memiliki kualitas yang sama dengan pemain-pemain naturalisasi gitu. Menyambung Bung Hadi, tadi sempat disinggung misalnya pemain naturalisasi levelnya di segini, terus pemain-pemain yang masih di akademi levelnya masih di bawah, tapi akhirnya ini menjadi motivasi supaya bisa bermain
lebih giat lagi, lebih kuat lagi berlatihnya supaya bisa berada di level yang sama. Tapi kan di sisi lain dengan adanya pemain naturalisasi dan juga pemain-pemain asing yang datang ke klub, mau itu Super League, Liga 1, Liga 2, kan ini membuat jam mainnya jadi berkurang. Dan ini bisa membuat motivasinya mungkin muncul, tapi jam bermainnya malah berkurang. Nah, sebenarnya di kompetisi Liga 1 itu kan kompetisi Liga 1 kita sekarang BRI Super League itu kan sudah memang menerapkan regulasi U23 untuk bermain selama 45 menit. Itu menurut saya bagus, tapi memang ada beberapa poin yang menurut saya harus diubah terkait dengan regulasi kayak seperti pemain asing. Pemain asing di kita sekarang 8 yang bermain, sedangkan berarti sisanya cuma 3. Jadi kan itu menjadi pukulan telak buat pemain-pemain lokal sebenarnya. Tapi di balik itu semua ya memang ada plus minusnya. Ketika tiga pemain lokal yang bermain, berarti kan itu kadang nggak semua pemain klub itu memainkan 8 pemain asing secara full. Kita bisa lihat sekarang kualitas pemain lokal kita yang bermain kayak Rizky Ridho, Jordi Amat, terus ada juga Tom Hay yang sekarang balik, terus ada Eliano sekarang jadi magnet tersendiri buat pemain-pemain abroad yang tadinya main di luar negeri bisa main di kita gitu. Satu sisi memang ada ketakutan ketika 8 pemain asing itu bisa menggoyahkan pemain-pemain lokal kita, tapi ada pemain-pemain lokal yang bisa bersaing, contohnya Rizky Ridho. Itu menurut saya pemain lokal yang mampu bersaing dan bisa bersaing sampai dengan di level yang sama untuk menjadi pemain di level yang sama seperti pemain asing sekarang gitu. Oke, Bung Hadi, kira-kira apa kelebihan Pascal Struijk untuk lini belakang Garuda? Sebenarnya kalau misalkan Pascal Struijk itu pemain yang tipikalnya hampir mirip-mirip sama Jay Itzes kalau menurut saya. Sebenarnya kalau misalkan untuk PSSI ingin menaturalisasi pemain, harusnya itu melihat komposisi pemain yang sudah ada. Padahal kalau melihat skuad yang ada sekarang, lini belakang kita tergantung gemuk. Dengan kata lain ada Kevin Dix, ada Jay Itzes, ada Justin Hubner, ada Rizky Ridho, ada juga Jordi Amat. Ini pemain-pemain yang menurut saya sudah mumpuni untuk berada di level untuk timnas Indonesia kita. Kalaupun yang ingin dinaturalisasi, menurut saya pribadi jangan lagi di posisi back, karena posisi back ini menurut saya center back kita udah mewah semua lah ini. Setuju. Menurut saya kalau misalkan dia datang lagi Pascal Struijk ini ya kita melihat kalau tipikalnya sama-sama Jay Itzes atau Kevin Dix ya berarti mau nggak mau dia harus bisa memiliki kualitas yang lebih dari back-back yang ada sekarang gitu. Kita kualitasnya pun kalau dilihat dari video ya hampir 11-12 dengan Jay Itzes gitu. Kalau misalkan mau dinaturalisasi ya saran saya pribadi antara gelandang serang ataupun penyerang sekaligus gitu. Karena posisi itu menurut saya di timnas Indonesia ini masih belum punya pelapis yang sama levelnya dengan Ole Romeni gitu. Pemain lokal kita ada Ramadan Sananta sama Septian Satria Bagaskara yang sering dipanggil, tapi itu menurut saya masih jauh di bawah Ole Romeni. Jadi kalau menurut Bung Hadi, kira-kira siapa pemain asing yang baiknya dinaturalisasi untuk mengisi posisi-posisi yang dibutuhkan oleh timnas skuad Garuda Indonesia? Mungkin kalau saya melihat ada striker yang temennya si Eliano. Siapa sih itu namanya lupa. Bentar. Oh, Tristan Gojir. Itu mungkin jadi salah satu opsi untuk pemain PSSI atau Paketum PSSI untuk bisa menaturalisasi pemain tersebut. Karena Tristan ini sudah dekat dengan Eliano mungkin karena pernah satu tim di PSV Zwolle. Jadi menurut saya dia bisa membangun chemistry yang lebih cepat dengan pemain-pemain gitu. Karena posisi penyerang juga sangat dibutuhkan sama si
kalau menurut saya posisi penyerang itu dibutuhkan untuk timnas Indonesia gitu. Oke, Bung Hadi, kalau untuk Al-Harf kira-kira posisi terbaik di skema Kluivert di mana ya? Siapa? Ilyas Al-Harf. Oh, Ilyas. Saya juga gini, Ilyas ini kan nama yang baru. Dia juga punya potensi untuk jadi striker karena melihat sekarang kan dia bermain di Bangkok United. Dari pertandingan kemarin dari pertandingan musim ini dia sudah mencetak 1 gol. Ya mungkin Ilyas ini bisa jadi salah satu opsi penggantinya Ole di lini depan Kluivert. Tapi kan kita balik lagi melihat kalau misalkan di round 4 ini Mauro Zylstra sama Emiliano Jonathan ini sudah bisa tune in, sudah bisa memberikan kemampuan terbaiknya, mungkin untuk posisi striker dan menurut saya tidak ada penambahan lagi untuk di naturalisasi ini gitu. Nggak perlu lagi ada Bung Hadi, penambahan ya. ini kan tadi kita ngomongin tentang pemain-pemain yang akan naturalisasi dengan goals untuk menyelamatkan proyek kita di kualifikasi Piala Dunia 2026. Jadi sebenarnya untuk dampaknya sendiri sama sepak bola Indonesia, kalau ternyata kita lolos nih, sebenarnya pintu apa aja sih yang terbuka bagi Indonesia apabila kita lolos ke kualifikasi Piala Dunia, di kualifikasi putaran keempat Piala Dunia 2026? Kalau kita lolos kan otomatis kita secara otomatis kita bakal mungkin kita bakal nilai ranking Indonesia bakal jauh naik dibanding sekarang. Sekarang kan ada di 119. Maksudnya di sini kebuka dalam arti ini itu eh, bisa jadi salah satu pintu untuk pemain-pemain yang berdarah Indonesia bisa jadi kumpul lagi di timnas. Tapi kan kita nggak tahu ke depannya gimana. Udah gitu selanjutnya nextnya juga mungkin dengan adanya kompetisi Indonesia lolos Piala Dunia, kompetisi kita bisa dilihat oleh mata dunia lain lagi, dan kompetisi kita ini bisa jadi naik yang sekarang masih ada di bawah Kamboja gitu. Oke, Bung Hadi, sejauh ini bagaimana penilaian Anda nih soal strategi Kluivert sendiri di timnas saat ini? Untuk strategi Kluivert sendiri mungkin kalau saya melihat Kluivert memang agak sedikit berbeda dengan pelatih sebelumnya Sintayong. Sintayong itu memainkan sepak bola yang pragmatis, cenderung dia mau main bertahan seperti apa, yang penting hasilnya, yang penting kemenangan. Kalau misalkan ke Kluivert dengan gerbong pelatih Belandanya ini mungkin Kluivert ingin memainkan sepak bola indah ya. Total football ala Belanda mau dicoba di Indonesia. Tapi dalam beberapa pertandingan memang tidak berjalan secara mulus. Ketika debutnya Kluivert melawan Australia itu kan sebenarnya Kluivert itu melakukan strategi total football. Tapi alhasil kita kalah 5-1. Setelah itu Kluivert mengganti formasi, bermain agak sedikit pragmatis ala Sintayong, dan itu hasilnya cukup lebih baik ketika melawan Cina dan melawan Bahrain. Lagi-lagi Kluivert mencoba melakukan permainan total football melawan Libanon di partai FIFA Matchday kemarin dan gagal total karena menurut saya dia hanya melakukan ball position tapi tidak sampai melakukan shoot on target ke gawang. Itu menurut saya salah satu masalah yang harus diselesaikan Kluivert sebelum round 4 gitu. Berarti dengan kata lain, ini saya mencoba untuk tidak bermain aman ya. Ini dengan kata lain kita bisa menyebut bahwa bagian tengah ke belakang itu kita aman. Tapi bagian tengah ke depan, mulai dari sayap sampai gelandang, kita perlu belajar lagi. Tapi kan di sisi lain kita juga pengen kita pengen pemain-pemain lokal kita yang berada di depan, apalagi dengan cederanya oleh Romani,
Sehingga mungkin posisinya yang tadinya diisi oleh naturalisasi diisi oleh pemain lokal kita. Pengen. Di sisi lain kita juga pengen juga. yang muncul sebagai pemain lokal di depan Kita mata itu ya. Maksudnya gimana ya? Ini kata kasarnya bisa gak sih orang lokal kita yang benar-benar tidak ada campur tangan dari luar negeri, entah itu darah luar negeri atau mungkin dia adalah jebolan dari liga luar negeri atau pemain-pemain yang sudah berhasil memainkan permainannya di timnas luar negeri, ini kita pengen si finisher ini bisa gimana ya, bisa benar-benar yang tadi Bung Hadi bilang, ini shot on targetnya bagus. Mulai ada ini ya. Apakah lebih mudah Rasa-rasa. lebih mudah menaturalisasi ketimbang membuat tim yang ada sekarang, tim lokal menjadi step up? Iya benar. Jadi kalau harusnya sih sebenarnya dengan tim yang ada sekarang Kluivert bisa melakukan itu ya. Dia bisa merubah, bisa membuat tim ini yang tadinya yang sekarang udah dapat sokongan banyak pemain-pemain baru ya, kayak Ole Romni, ada Mauro Zilstra, ada Emiliano Yonatan, dan untuk lini depan kita sebenarnya nggak jelek-jelek amat. Kita punya Egy Maulana Fikri, kita punya Ricky Kambuaya, kita punya ada juga si Ramadan Sananta. Itu jadi bisa menurut saya bisa jadi opsi gitu loh. Karena tergantung, mungkin kalau saya pribadi mungkin tergantung cara pendekatannya si Kluivert ke pemain-pemain lokal ini. Karena menurut saya pemain-pemain lokal yang saya sebutkan tadi itu merupakan pemain-pemain terbaik yang sekarang kita punya. Ricky Kambuaya di posisinya itu menurut saya pemain lokal yang belum ada gantinya sampai sekarang. Setuju. Ada juga Marcelino, ada juga Egy Maulana, itu pemain-pemain muda ya, dengan catatan mereka harus diberikan kepercayaan untuk bisa memberikan kemampuan terbaik mereka. Ketika Ricky Kambuaya misalkan dikasih menit bermain di timnas, dia pasti secara full bisa melakukan apa yang dia punya. Karena Ricky ini tipikal gelandang yang bisa main di tengah, bisa main di sayap, itu harus dimanfaatkan dengan baik oleh Kluivert ketika Kluivert buntu. Ada juga dengan Marcelino dan Egy. Ini dua pemain yang seharusnya bisa menjadi opsi ketika lini serang kita buntu gitu. Oke, Bung Hadi, menurut Bung Hadi gimana sih Jadi menjaga? jadi kita nggak melulu terpaku sama pemain-pemain naturalisasi gitu, karena kualitas pemain yang kita punya lokalan kita ini menurut saya juga bagus, bahkan kadang ada yang di atas pemain naturalisasi kok gitu. Oke, Bung Hadi, bagaimana menjaga keseimbangan antara pemain lokal dan diaspora? Ini kan kita nggak tahu nih situasi ruang ganti gimana panasnya ketika wajah baru mulu nih yang muncul. Gimana tuh Bung Hadi? Jadi kalau misalkan menjaga keseimbangan ya mungkin itu ada peran pelatih dan manajemen gitu, karena manajer, karena di satu sisi yang harusnya bisa merangkul semua pemain yang ada di dalam tim itu ya pelatih, karena pelatih itu adalah sosok yang paling dituakan dalam tim gitu. Ketika pelatihnya bisa merangkul semua pemain itu, pasti tidak akan ada kesenjangan antara pemain lokal dan pemain diaspora atau pemain naturalisasi, karena pemain lokal ini pemain lokal dan pemain naturalisasi ini saya lihat ketika mereka di luar lapangan atau dalam latihan, mereka bercanda-bercanda juga kok. Mereka udah saling deket kok. Berarti kan tinggal bagaimana Kluivert ini merangkul dua pemain ini dan bisa menjadikan tim ini menjadi super tim, karena dengan adanya pemain lokal dan pemain naturalisasi di dalam tim tersebut gitu. Bung Hadi, ada dua pertanyaan dari sosial media. Pertama, apakah ini artinya direktur teknik harus dievaluasi kinerjanya? Dan yang kedua, apakah pemain-pemain lokal kita lebih percaya kepada Sintayong ketimbang Patrick Kluivert? Waduh, di jurang. Kalau direktur teknik mungkin belum bisa dievaluasi, karena kan gini, Pak Erick kan baru menunjuk direktur tekniknya.
Nah, mungkin kalau kalau penasehat direktur teknik kan kemarin Simon Tahamata pun bilang kalau misalkan jangan terlalu banyak naturalisasi, sayang talenta-talenta yang ada di Indonesia. Itu salah satu quote dari Simon Tahamata yang menurut saya ada benarnya gitu. Kalau misalkan tadi pertanyaan kedua, apakah pemain-pemain sekarang lebih percaya Sintayong dibanding Kluivert? Menurut saya itu balik lagi ke pemain-pemainnya gitu karena setiap pelatih itu punya gaya melatihnya masing-masing. Kalau yang saya lihat Sintayong itu memang dia bisa melakukan bonding yang baik terhadap pemain-pemain lokal kita karena kan Sintayong ini kan pelatih yang memutus generasi nih. Dia itu memutus hampir 2 generasi karena jadi kedekatan dia dengan Rizky Ridho, dengan Pratama Arhan, dengan Marcelino itu yang salah satu hal positif yang dimiliki Sintayong ketika melakukan bonding dengan pemain dengan baik. Mungkin uh, Kluivert melakukan itu, tapi kita juga belum melihat nih apakah bonding yang dilakukan Kluivert lebih ke pemain naturalisasi atau lebih ke pemain lokalnya gitu. Saya melihat sih sekarang Kluivert sudah melakukan itu dan setiap latihan pun dia juga sering bercanda dengan pemain gitu. Baik, Oke. Bung Hadi Febriansyah, terima kasih ngobrol-ngobrolnya hari ini di Seru Monos banget Zone. ya. Maaf kalau tadi Agak-agak pertanyaan-pertanyaan ngeri. berbahaya ya, yang mungkin bisa Agak-agak membuat ngeri-ngeri karir ya, Bung Hadi agak sedikit berbahaya, diomelin sama netizen. Tapi begitulah netizen kita, pasti Ya, betul. suka memancing-mancing ya. Betul. Kita ketemu lagi di next kesempatan. Terima kasih Bung Terima kasih Hadi Bung Hadi atas obrolannya waktu dan insight-nya. insight-nya. Selamat pagi. Sama-sama. Selamat beraktivitas kembali. Thank you. Wah. Semua bisa kuliah. Kuliah di UP, fleksibel, penuh kemudahan.